Para sahabat, saya selalu mengapresiasi pada desa-desa wisata yang sukses dengan gemilang. Entah itu desa Bleberan, desa Ngelanggeran, desa Panglipuran di Bali, Ponggok, dan desa-desa yang lain ya. Di Jawa Timur saya kira ada beberapa yang sukses ya. Dan itu memberikan ini ya, representasi atau manifestasi keunikan ya. Jadi ini kan menghadirkan keunikan lokal yang tidak dimiliki oleh pariwisata mainstream ya. Tidak seperti kebun binatang yang di Gembiraloka atau Ragunan, yang memang itu pasti ramai setiap kebun binatang. Tetapi kalau desa itu ya punya keunikan baik dari sisi alam maupun komunitas lokal. Saya dan teman-teman FEPD dulu pernah membuat semacam analisis enteng-entengan lah di antara ini badan usaha milik desa itu. Kan ada beberapa jenis, ada yang BUMDesa yang banking yang umumnya gagal, trading yang berat ya. Kemudian kalau wisata ini kan semacam holding ya. Holding itu dia merangkum berbagai macam usaha, tidak hanya objek wisatanya tetapi juga ada jenis-jenis yang lain ya. Dan karena itu desa wisata itu sering kita sebut punya daya tarik ya. Karena objek wisatanya menarik para wisatawan dari berbagai tempat, dan dia punya daya dorong terhadap sektor atau bidang kehidupan yang lain, entah itu homestay, handicraft, atau kuliner, dan sebagainya. Ya, jadi ini BUMDesa yang sukses, yang gemilang, yang sering dipuja-puji, desa miliatan, punya omset miliatan, itu biasanya dengan desa wisata semacam itu. Tetapi saya juga mengingatkan kepada para pihak, termasuk teman-teman dari desa dari Kalimantan Selatan, atau Merauke, atau Kalimantan Tengah, atau Kabupaten Kolaka, kemudian juga Kutai Timur, dan sebagainya. Ya, saya mengatakan begini, jangan latah mengembangkan desa wisata. Bahkan ini juga saya sampaikan ke sebuah desa di atas Borobudur. Meskipun desa-desa di sekitar Borobudur ini kan kawasan ini ya, itu semuanya punya mainan untuk wisata, tetapi yang sekian kilo dari Borobudur itu kan relatif sepi dibandingkan dengan kawasan Borobudur. Saya mengingatkan jangan latah, ya, jangan latah. Tetapi kalau Anda betul-betul punya kekuatan yang dahsyat, silakan dikembangkan. Dan pengalaman desa-desa wisata itu kan tentu tidak bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain. Apalagi kalau dicontoh oleh Kolaka ya, atau di Katingan dan sebagainya. Karena ini desa wisata yang ada di berbagai tempat di Jawa ini kan berada dalam jangkauan kawasan wisata yang berdekatan. Artinya ya orang itu kalau wisata ke Ponggok itu kan tidak hanya ke Ponggok, tapi juga ke tempat lain ya. Misalnya ya kita sering memfasilitasi, ada yang pengen ke Prambanan, lalu ke Borobudur, lalu juga ke Ponggok, bahkan juga ke tempat lain. Yang ke Desa Ngelanggeran juga tidak hanya ke Ngelanggeran ya, ada yang ke Gua Pindul, ke Bleberan, ke Ngelanggeran. Ini kan satu kawasan di Kabupaten Gunung Kidul ya, atau kalau Prambanan ya Sleman sama Klaten sama Ponggok, itu kan tidak terlalu jauh. Dan tentu desa wisata yang begini ini, yang sukses ini juga ini ya, terkait dengan ini ya, posisi ya, secara geografis itu kan berada di dalam mobilitas manusia yang begitu padat ya. Dan ini tentu tidak dimiliki oleh
kabupaten di pedalaman di Kalimantan Tengah ya, meskipun potensi alamnya sangat bagus di sana. Tapi kalau dia digarap tentu tidak akan seberhasil kalau dibandingkan dengan Ngelanggeran, Bleberan, Ponggok, dan sebagainya. Memang di dekat-dekat sini, ya, dekat kami, nggak usah saya sebut namanya, ini juga ada desa-desa wisata ya, tapi sepi banget ya, apalagi dipukul dengan pandemi kemarin, itu luar biasa pukulannya, dan sekarang ini juga masih sangat berat untuk memulihkan ya. Dan memang ini itu tren ya, trennya artinya kalau kira-kira, ini alamnya bagus ini, lalu secara latah bikin desa wisata. Ini kan sebenarnya tujuannya kan untuk memperoleh pendapatan, dan itu saya kira sangat baik pendapatan asli desa maupun juga pendapatan masyarakat. Dan ketika saya diskusi di Magelang, saya mengingatkan ya, jangan latah. Sama juga dengan Katingan, saya juga mengatakan jangan latah. Di Kolaka juga demikian. Yang paling penting kalau kita mengembangkan ekonomi desa, itu yang paling awal, yang paling utama adalah produksi rakyat. Tapi jangan dibiarkan rakyat berproduksi sendirian tanpa dikonsolidasi oleh ini ya, badan usaha milik desa. Karena ini kan penting ya, basis ekonomi rakyat tadi. Ekonomi rakyat itu bukan berarti kita hanya memberikan sisanya sisa atas ekonomi yang ini, tetapi kekuatan lokal, potensi lokal itu bisa kita himpun menjadi kekuatan yang lebih besar, baik itu difasilitasi, diproteksi, maupun juga dikembangbiakan oleh badan usaha milik desa. Dan memang kalau hari ini kekuatan untuk daya ungkit ekonomi desa itu memang masih tantangan luar biasa. Situasinya belum begitu pulih seperti sedia kala, dan ini dari sisi budget juga masih sangat terbatas. Kalau modal ya paling hanya 50 ya. Teman-teman kepala desa sering cerita ya, kalau untuk penyertaan modal di BUM desa paling buanter hanya 50. Ya, padahal kebutuhannya sekurang-kurangnya 300 juta. Nah, duit yang lain kemana? Ya masih di drive, masih di perintah dari atas, yang 25% masih digunakan untuk BLT, yang lain untuk ketahanan pangan. Nah, lagi-lagi ini ketahanan pangan ini ya. Sementara pihak-pihak yang lain masih sudah berpikiran lebih maju untuk kemandirian pangan dan kedaulatan pangan, tetapi program nasional itu namanya ketahanan pangan. Ya sebenarnya bangunan besarnya itu kan yang penting ada pangan ya. Kalau kata Ari Sujito, ketahanan pangan itu ya betah-betahan makan. Jadi impor pun nggak apa-apa, yang penting pangan tersedia gitu ya. Sementara yang dipikirkan para pejuang, para pegiat ini yaitu kemandirian dan ketahanan pangan. Nah, mohon maaf, kedaulatan pangan. Saya sering keliru ini ya. Nah, maksud saya bagaimana supaya kita tidak latah dengan desa wisata itu, yaitu tadi produksi rakyat yang sekurang-kurangnya bisa menopang kebutuhan atau kepentingan kemandirian dan kedaulatan pangan. Nanti yang lain-lain saya kira bisa kita kembangkan ya, dengan entah itu dengan beternak ya secara kolektif, atau gerakan menanam dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sekali lagi desa tidak harus latah mengembangkan desa wisata, meskipun masing-masing desa punya keunikan, tetapi yang selalu ada di setiap desa adalah potensi atau aset lokal yang bisa mendukung produksi rakyat.